Selamat pagi saudaraku dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar perenungan pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai yang kedua, dan satu lagi dari Amsal pasal 3 ayat 5. Marilah kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 2. Demikian tertulis. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Satu bagian firman Tuhan lagi, Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita orang modern sekarang ini, kita semakin dipaksa untuk berusaha dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Jika tidak berusaha dan memutar pikiran setiap hari, kita bisa dipastikan akan tertinggal dalam laju kehidupan. Berpikir dan berusaha sesungguhnya bukanlah dosa. Tidak ada yang salah dari tindakan itu. Orang yang tidak berusaha justru disebut malas. Orang yang tidak berpikir ya ceroboh. Ketiadaan keduanya dalam hidup manusia adalah awal kematian. Namun, hanya mengandalkan pikiran dan usaha manusia yang terbatas dalam mengatasi hidup ini juga mempertemukan kita dengan bahaya. Kita akan tercipta menjadi manusia yang mengandalkan diri sendiri. Atau kalau tidak, kita memaksa diri sendiri dan akhirnya kita penuh dengan ketakutan, kegelisahan, dan berbagai permasalahan mental lainnya. Saudara yang terkasih, adalah sebuah contoh dan nyata dari sikap mengandalkan diri. Kita baca dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 2. Di sana diceritakan kisah Sarai. Berdasarkan fakta dan logikanya, Sarai sudah tidak mungkin lagi memiliki anak. Ia berpikir sudah terlalu tua untuk mendapatkan anak. Maka ia berpikir bahwa Tuhan tidak memberikannya untuk melahirkan anak bagi keturunan Abram. Memang ia pernah mendengar janji Allah bahwa Abram memiliki keturunan yang banyak, pertanda Abram sebagai orang yang diberkati. Namun dalam kondisi yang dialaminya, Sarai berpikir mungkin keturunan itu akan datang dari hambanya Hagar. Saudara, logika manusiawi Sarai membawanya pada frustasi. Rasa frustasi ini kemudian menghasilkan pilihan tindakan. Ia menyarankan Abram untuk mendekati Hagar. Sarai berpikir janji Tuhan untuk memiliki keturunan tidak mungkin tergenapi lagi dalam dirinya. Saran Sarai kemudian diterima baik oleh Abram. Entah apa alasan kuat bagi Abram untuk menerimanya begitu saja. Mungkin karena tergoda atau mungkin juga karena terlihat masuk akal. Baik Sarai maupun Abram, keduanya tanpa bertanya pada Tuhan. Tindakan yang terlihat masuk akal ini kemudian disadari memiliki konsekuensi besar. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya Sarai. Lalu dari situasi itu Sarai kemudian menyalahkan Abram dan Sarai bertindak kejam terhadap Hagar. Akibatnya terjadilah konflik yang berujung pada pengusiran Hagar dari rumah Abram.
Saudara, dari pelajaran Sarai dan Abram, kita pun menyadari bahwa kita memiliki kemampuan yang besar sekaligus berbahaya untuk merasionalkan keputusan, tindakan, bahkan keinginan kita sendiri. Kekuatan dari logika, penalaran, dan perasaan dapat membuat Sarai dan Abram bersandar pada pengertiannya sendiri. Hal demikian sangat mungkin terjadi pada diri kita. Dan saat ini kita sudah melihat konsekuensi mengerikan dari tindakan atas dasar pengertian diri sendiri. Karena itu ketika kita berada dalam dilema atas suatu kondisi, Tuhan harus menjadi pribadi pertama yang kita mintai hikmah dan arahan. Kita harus mulai waspada ketika mulai tergoda untuk segera bertindak tanpa datang kepada Tuhan. Akibatnya bisa fatal dan tentu dapat saja beresiko dalam jangka panjang. Saudara, mengingatkan akan kewaspadaan dalam hal mengandalkan diri kita sendiri, firman Tuhan dari Amsal pun memanggil kita untuk terus mewaspadai diri. Dia berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena pengertian manusia terbatas. Apapun yang terlihat benar, apapun yang terlihat masuk akal, belum tentu itu yang diinginkan oleh Allah. Karena itu, marilah terus datang meminta arahan dan hikmah dari Tuhan untuk menghadapi kenyataan hidup yang setiap hari kita harus akui tidak mudah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan telah menjadi sandaran hikmat bagi kami. Dikala kami kehilangan akal dalam mengarungi kehidupan kami, ataupun dikala kami mulai memiliki andalan diri kami sendiri dan mengandalkan pengertian kami sendiri, kami disapa oleh firman Tuhan untuk tetap terarah untuk merendahkan hati dan meminta pertolongan Tuhan dan hikmat-Mu. Ya Bapa, hari kami hari ini adalah hari yang penuh dengan pengalaman, dengan dinamika yang banyak. Karena itu juga kami memohon hikmat-Mu, kami minta agar Engkau yang menuntun kami pada pengertian yang sesungguhnya yang bersumber dari Engkau. Berikan kami hikmat dan kepekaan untuk hal-hal yang perlu kami ambil sebagai tindakan dan kami putuskan sebagai keputusan, sehingga semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.